Hai Sobat Healthies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sawitri Nur Handayani di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, Sobat Healthies, mulai akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 ini, dunia kesehatan mulai dihebohkan dengan adanya virus HMPV. Dan banyaknya asumsi yang beredar di masyarakat adalah HMPV ini merupakan COVID-19 jilid berikutnya. Nah, biar kita tidak salah paham, salah persepsi, atau mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi, hari ini kita akan mengupas lebih mendalam mengenai virus HMPV. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe komen YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, hari ini kita ada dua orang narasumber yang luar biasa yang akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang virus HMPV. Nah, yang pertama adalah Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Bapak Teguh Trikuncoro SKM MPH. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Sobat Helvi, salam sehat. Oke, kemudian ada sumber yang kedua juga dari bidang P2P adalah Dr. Mahat Nur Mudaris. Selamat pagi Pak Mudaris. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Oke, nah, kita langsung saja ya Pak Teguh dan Pak Dr. Mudaris bahwa membahas mengenai virus baru yang mirip-mirip dengan COVID-19. Nah, ini saya tujukan kepada yang pertama Pak Teguh dulu ya. Nah, untuk virus HMPV atau virus Human Metapneumovirus ternyata sudah masuk di Indonesia yang sebelumnya ramai diberitakan merebak di Cina. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud HMPV itu? Jadi begini, HMPV ini merupakan Human Metapneumovirus. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Biasanya HMPV ini menyerang anak-anak ya. di bawah 5 tahun, kemudian di orang tua di atas 65 tahun, dan mereka yang rentan artinya sedang dalam kondisi imunitas yang menurun. Oke, jadi memang banyak menyerang yang kondisi yang seperti itu dan anak-anak ya. Dan ini biasanya HMPV ini muncul di saat-saat musim-musim hujannya seperti sekarang ini. Seperti musim-musim sekarang ini ya Pak ya. Ini kan musim hujan, jadi di mana di situ kelembaban udara, cuaca itu mendukung sekali untuk penyebaran virus. HMPV ini adalah virus RNA ya yang mudah menyerang apabila orang batuk, bersin tidak dengan benar. Nah ini ya, batuk dan bersin pun harus benar. Apabila ini tidak dilakukan dengan benar, maka ini akan mempermudah penularan dan penyebaran HMPV. Jadi mirip-mirip dengan flu itu ya Pak ya? Iya. Iya begitu. Dan yang menyerang memang rata-rata memang dari balita, kemudian lansia ya Pak ya, dan kondisi seseorang yang sudah tertentu, kondisi tertentu itu bisa jadi sudah mempunyai penyakit kronis seperti ya Pak ya mungkin. Sudah memiliki penyakit kronis, terus kemudian pas imunitasnya menurun karena berbagai sebab. Nah, untuk memperjelas mungkin ya Pak Teguh ya, yang di sini memang mungkin di masyarakat kan berkembang mengenai fakta dan hoax mengenai virus HMPV ini. Nah, virus HMPV ini adalah virus corona jilid 2 karena memiliki gejala mirip COVID-19. Ini fakta atau hoax Pak? Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Memang gejalanya sama. Ini sama-sama flu. COVID-19 gejalanya lebih banyak ke flu. Kemudian HMPV ini juga flu ya, sama-sama penyakit saluran pernafasan, sama-sama disebabkan oleh virus. Tapi ini bukan corona jilid 2. Bukan. Jadi meskipun HMPV dan COVID-19 ini sama, mirip, tapi
HMPV ini tidak disebabkan oleh virus corona. Oke, Bukan. ya. HMPV ini lebih disebabkan oleh virus dari keluarga Paramyxoviridae. Oh, beda Beda. virus. Beda keluarga. Beda keluarga. Tetangga. Ya, tetangganya. Iya, Bahkan karena saudara pun tidak. Ini iya, memang beda. memang sangat berbeda dan memang perlu Sobat Healthies ketahui memang HMPV ini bukan merupakan virus corona jilid 2, bukan, berbeda karena memang jenisnya virusnya itu berbeda. Oke. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ya dengan Pak Zaris ya. Ini ada yang beredar di masyarakat itu, apakah virus HMPV ini merupakan virus varian terbaru, Pak? Sebetulnya tidak ya. Jadi virus ini ternyata sudah ada sejak lama. Oh, sudah lama. Pertama ditemukan itu pada tahun 2001. 2001. Berarti udah lama, Udah lama lama. sekali. Jadi, Oke. ditemukan di Belanda, dilaporkan. Oh, iya. Ditemukan itu artinya ya kita baru tahu itu, kalau virusnya mungkin udah ada sebelumnya. Iya, oke. Baru teridentifikasi Iya. ya. Iya. Oke. Udah cukup lama, udah Iya. 24 tahun. Udah lama ya. Dan mungkin virus ini merebak kembali ya, Pak ya? Bisa jadi Bagaimana? begitu. Oh ya. Jadi pada prinsipnya virus itu kan ketika kondisi Ya, mendukung, ya. biasanya kayak Cuaca. hujan. Oh itu ya. Jadi ketika lingkungan mendukung, maka virus ini akan berkembang dengan sangat baik. Iya. Ya. Di tempat yang lingkungan dan cuacanya mendukung. Oh, begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi Pak, untuk gejala yang dialami seseorang saat terkena HMPV itu apa sih? Kalau gejala sih sebetulnya sama ya dengan gejala flu. Artinya ya batuk, pilek, mungkin pakai panas, greges-greges, bisa sampai nyeri tenggorokan dan seterusnya. Pada kondisi-kondisi yang serius itu bisa menyerang ke saluran nafas yang lebih rendah sehingga mungkin nafasnya lebih berat, sampai sesak begitu. Ya. Jadi memang gejalanya memang seperti gejala flu Iya. biasa. Ya, cuman tadi lebih berat kalau ada penyakit penyerta. Ya, kalau pada kondisi yang serius itu bisa berat. Tapi untuk virus ini sepertinya secara umum kebanyakan gejalanya sih tidak sampai berat. Oke, jadi mungkin memang kondisi-kondisi ini memang sangat rentan jika yang terinfeksi adalah yang kelompok rentan tadi ya Pak? Iya. Yang mungkin bisa diulang Pak, kelompok apa saja sih yang rentan terkena virus ini? Itu adalah kelompok yang bisa dikatakan daya tahan tubuhnya menurun. Jadi kalau daya tahan yang paling bagus itu tentunya pada kelompok usia remaja dewasa. Itu bagus. Itu bagus. Ya. Kalau yang rentan itu kan biasanya anak kecil, balita, di bawah 5 tahun itu imunitasnya istilahnya belum terbentuk secara sempurna. Atau pada usia yang tua. Lansia ini karena imunitasnya ya sudah menurun, sudah banyak dipakai. Jadi tinggal sisa-sisa. Kemudian pada kondisi-kondisi orang yang sakit lama, sakit kronis, atau sakit penyakit-penyakit yang memang menyerang daya tahan tubuh seperti HIV. Kalau penyakit kronis seperti TBC, gula, dan sebagainya, ini bisa menurunkan daya tahan tubuh. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena virus HMPV ini. Lebih rentan untuk virus ini. Ya. Kita beralih ke Pak Teguh ya. Pak Teguh, untuk virus HMPV ini cara penularannya bagaimana Pak? Cara penularannya ya seperti penyakit yang disebabkan oleh virus lainnya dan menyerang sistem pernapasan, di mana virus ini tumbuh berkembang biak di saluran pernapasan sehingga dia untuk keluarnya lewat saluran pernapasan juga, lewat droplet, lewat cairan hidung gitu kan ya. Jadi melalui itu kemudian droplet mencemari benda-benda yang ada di depan kita, misalnya kita batuk, kita bersin kan mengeluarkan, kalau kita penderita itu mengeluarkan virus ya. Kemudian ini mengkontaminasi benda-benda yang di sekitar kita. Terus ada yang pegang, kemudian pegang hidung, ini yang bisa tertular atau bisa menular langsung dalam jarak dekat. Ada yang batuk tanpa dilindungi, bersin tanpa dilindungi,
itu juga bisa menularkan. Jadi kita memang harus hati-hati ya untuk menjaga Betul. kebersihan diri dan lingkungannya. Iya, Ya. betul. Oke. Kemudian Pak Dr. Mendaris, apakah ada pengobatan khusus ya untuk penyembuhan infeksi HMPV ini, Dok? Kalau pengobatan khusus yang untuk mematikan virusnya ini sepertinya belum ada nggih. Jadi Mungkin virus vaksin atau sudah ada belum? belum ditemukan juga, Belum, atau ya. mungkin belum diprogramkan. Iya. Vaksin itu kan butuh biaya, butuh penelitian yang cukup panjang. Ya. Ya. Kemudian kalau obat-obat, kalau orang terkena Ya. mau diobati apa, maka obatnya adalah obat-obat suportif saja. Iya. Artinya Seperti apa, Dok? yang meningkatkan daya tahan tubuh, Oke. kemudian obat-obat yang meningkatkan imun, Ya. vitamin dan sebagainya. Berarti harus Kemudian istirahat yang cukup istirahat gitu ya. yang cukup, Iya. kemudian makan yang bergizi, Oke. kemudian obat-obat yang meringankan gejala juga bisa dipakai. Jadi kalau panas begitu. ya kasih turun panas dan seterusnya. Ya. Oke, jadi memang kita memang harus jaga kebersihan, kesehatan, Ya. kemudian makan makanan yang bergizi Makan seimbang, bergizi, ya. istirahat, dan yang cukup. penting juga adalah kurangi stres. Iya, karena kalau stres memang gampang terkena penyakit apapun ya. Oke. Kemudian ke Pak Teguh ya, Pak ya. Nah, seberapa bahaya virus ini, karena memang virus ini sudah teridentifikasi, sudah masuk di Indonesia? Iya, tingkat bahaya ya. Sebenarnya tingkat keparahannya untuk HMPV ini bisa dibilang tidak begitu berbahaya. Ya, tidak parah, tidak sampai mematikan. Betul. Oke. Jadi ini kalau tidak seberat COVID-19, makanya tadi di depan saya sampaikan anggapan ini pandemi jilid 2 itu tidak benar. Jadi dari segi keparahan dari klinisnya ini memang tidak separah COVID-19. Nah, gejalanya lebih sering bersifat ringan dan sedang. Ya, seperti gejala flu biasa lah pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang menurun. Namun ini yang perlu kita waspadai juga untuk orang-orang yang tadi sudah mempunyai penyakit kronis duluan, sudah menderita penyakit pernapasan duluan. Kalau terinfeksi ini bisa saja menjadi serius, memperparah pada kelompok-kelompok orang yang rentan ini tadi. Nah, ini menyinggung tadi pengobatan dan vaksin. Mengapa ini tidak seperti COVID-19 ya? COVID-19 begitu merebak dicari vaksinnya. Tapi kalau ini kok enggak? Nah, ini karena tingkat keparahannya ini hubungannya. Kalau COVID-19 kemarin kita tahu keparahannya seperti itu, angka kematian tinggi, sehingga harus cari solusi terbaik untuk pengebalan. Kemudian kalau ini kan tidak. Jadi belum begitu urgent. Tapi juga harus hati-hati ya, Pak. Iya, betul. Ya. Oke, kita akan lebih mendalam lagi. Selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan masyarakat, Pak Daris, untuk mencegah penyebaran virus HMPV ini? Ya. Untuk mencegah penularan, tentunya yang pertama dari orang yang mungkin terkena virus ini, orang yang mungkin sakit, itu mencegah penyebaran virus darinya. Karena virus tadi disampaikan Pak Teguh lewat droplet, percikan ludah yang biasa keluar pada waktu batuk, pada waktu bersin. Maka pada waktu batuk atau bersin harus pakai etika, istilahnya etika batuk. Jadi pakai tisu, kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah. Atau kalau pas tidak tersedia tisu, ditutup pakai siku bagian dalam. Jadi begini, karena kalau pakai tangannya ini nanti habis sana akan pegang yang lainnya. Kalau langsung cuci tangan sih nggak apa-apa ya. Kan tempat cuci tangan tidak mesti tersedia juga. Iya, betul. Untuk hand sanitizer juga di tas-tas juga sekarang banyak yang sudah bilang. Budaya yang sudah mulai. Dulu disiplin disiplin bawa kemana-mana bawa hand sanitizer ya. Jadi dari yang batuk, yang bersin itu diminimalkan untuk menyebar. Kemudian yang
kira-kira sudah menyebar, maka yang paling penting itu adalah setiap orang harus selalu menjaga cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, kemudian air mengalir paling enggak 20 detik. Ini sebetulnya juga sudah hafal semua pada waktu COVID kemarin, tapi tidak tahu kalau sudah lupa. Kalau lupa mungkin enggak, tapi prakteknya mungkin dipersingkat itu. Mungkin Pak Teguh bisa menambahkan bagaimana cara pengendalian infeksi atau penularan ini? Ya, saya mengulangi tadi dari sisi penderita. Pak Dr. Daris tadi menyampaikan untuk meminimalkan penularan. Salah satunya masker. Masker. Ya. Untuk penderita itu lebih baik pakai masker. Pakai masker karena masker itu akan menahan droplet kita di dalam masker sehingga tidak menyebar ke orang lain. Sayangnya sekarang pun pedagang masker juga kelihatannya sudah menghilang. Rapayu soalnya. Kalau dulu di pinggir-pinggir jalan itu dulu banyak setiap kita jalan itu banyak, tapi sekarang kelihatan sudah mulai jarang. Kemudian ya tadi etika batuk, kemudian PHBS, cuci tangan sesering mungkin itu. Kemudian ini untuk kelompok-kelompok rentan tadi yang sudah disampaikan, kelompok rentan. Apabila ada penderita jangan sampai kontak. Jangan sampai kontak dengan kelompok rentan ini karena kemungkinan penularannya akan lebih tinggi. Kemudian juga tadi misalnya kita atau penderita itu batuk atau bersin, dia akan mengenai misalnya meja. Di meja. Nah, ini meja ini harus dilakukan desinfeksi karena memungkinkan juga orang lain akan datang dan menyentuh meja itu. Berarti seperti waktu pencegahan untuk COVID dulu. Iya betul, pencegahannya sebenarnya sama. Ini sama-sama saluran pernapasan, sama-sama virus, juga pencegahannya sama. Nah, kita sudah mengetahui banyak sekali informasi ya, tapi kita kalau masyarakat itu ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat atau informasi yang terpercaya mengenai HMPV itu di mana? Ya, sumber informasi tentunya ini sekarang informasi sangat banyak. Terkadang memang kalau kita tidak hati-hati memang banyak informasi yang kadang tidak bertanggung jawab. Walaupun tidak mesti salah, tapi kadang tidak bertanggung jawab. Kalau terkait informasi terkait HMPV ini, yang resmi ya Pak? Tentunya iya, ada website yang resmi. Kalau di Boyolali ada website Dinas Kesehatan Boyolali. Ada medsosnya juga, Nanti alamatnya bisa diklik di sini ya. Kemudian juga kalau di kementerian juga ada apa itu Ayo Sehat. Kemudian di vaskes saya pikir juga beberapa nanti akan menyediakan informasi di fasilitas pelayanan kesehatannya seperti di puskesmas ya Dok ya. Saya rasa semua puskesmas sekarang sudah punya medsos ya. Betul. Hampir semua puskesmas lah mereka medsosnya aktif. Dan terpercaya juga. Betul ya. Baiklah ya. Ini banyak sekali informasi-informasi menarik dan mungkin ada pesan utama untuk masyarakat terkait virus HMPV ini, monggo kepada Pak Teguh bisa menyampaikan. Yang penting kalau kami tetap pesankan kepada masyarakat jangan panik, tetap waspada, tetap berperilaku hidup sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk Pak Daris ada yang disampaikan? Jadi hampir sama semua ya. Jangan panik dan jaga sehat selalu. Satu lagi ya. Apabila mengalami gejala flu, jangan segan-segan langsung periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti akan terdeteksi secara dini, pengobatannya akan cepat. Jadi sobat hati semuanya, apabila sudah ada tanda-tanda atau gejala-gejala flu, cepat-cepat untuk cek atau periksa di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Baiklah, terima kasih untuk Pak Teguh dan Dr. Mahatma Daris atas kehadirannya dan banyak sekali ilmu-ilmu yang menarik yang telah dibagikan pada podcast hari ini. Semoga setiap detik yang kita habiskan di sini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Boyolali. Dan jangan lupa
Nantikan lagi episode selanjutnya di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dengan tema Hari Gizi Nasional tahun 2025. Sampai jumpa dan pada edukasi kesehatan selanjutnya. Dadah.